warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Medina Dewi, NIM saya 1802095070. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas B angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauziana Dairawan, NIM 1802095069 dari Prodi Administrasi Bisnis angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat, NIM 18020295079 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 2018. Ruang temu atau yang biasa disebut kafe produktif berawal dari rebranding Coffee Shop Tawon. Awalnya, owner memiliki ide untuk membuka sebuah usaha yang mempunyai value tempat yang produktif. Ruang temu dipilih agar dapat menjadi sumber informasi yang bukan hanya berasal dari rekomendasi, tetapi dapat dilihat dari value-nya. Ruang temu merupakan kafe pertama di Indonesia yang memperoleh 2 penghargaan penerapan protokol kesehatan. Ruang temu berlokasi di Jalan Abdul Wahab Syarani, RT 92, yang berada di bawah flyover atau di seberang SMK 2 Samarinda. Ruang temu memiliki 3 lantai. Lantai pertama sebagai open space, lantai kedua sebagai private room, dan lantai 3 sebagai meeting room. Serta fasilitas yang disediakan di ruang temu, yang pertama ada Outdoor 1. Outdoor 1 merupakan tempat untuk bersantai dan berbincang-bincang bersama sahabat, teman, pasangan, komunitas, dan lain-lain. Yang kedua, ada Hall Space. Hall Space merupakan ruangan multifungsi dengan kapasitas 15-20 orang yang dapat digunakan untuk kegiatan mengajar, seminar, workshop, dan kegiatan produktif lainnya. Lalu ada mini class. Mini class merupakan ruangan multifungsi yang dapat digunakan untuk kegiatan mengajar, diskusi, dan kegiatan produktif lainnya. Kapasitas mini class maksimal hanya 8 orang. Selanjutnya ada ballroom. Ballroom merupakan ruangan multifungsi dan ruangan paling besar yang ada di ruang temu. Ballroom dapat digunakan untuk kegiatan seminar, musyawarah besar, kegiatan workshop, dan kegiatan produktif lainnya. Kapasitas ballroom maksimal 30 orang. Dan yang terakhir ada Outdoor 2. Outdoor 2 merupakan tempat untuk melakukan aktivitas produktif seperti latihan taekwondo, karate, pencaksilat, dan lain-lain. Ruang temu menyediakan berbagai makanan dan minuman, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat, dan juga berbagai minuman, antara lain kopi, non-kopi, dan juga minuman segar. Ruang temu juga menyediakan menu reservasi bagi konsumen yang ingin menyewa ruangan. Selanjutnya, voice note yang kami lakukan saat wawancara oleh pemilik ruang temu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tujuan kami ke sini untuk observasi untuk kebutuhan tugas. Boleh dimulai, ya. Sejak kapan Bapak menempuhi usaha ini? Kafe. Kalau boleh tahu. Kalau kafe itu dari 2019. Ya, bulannya itu waktu 2019 waktu puasaan pokoknya. Ini lebih fokus ke tempat ruang meeting atau ke kafe gitu ya, Pak? Kalau fokusnya, karena kalau usaha kan kita harus punya value ya, value atau nilai pembeda dari usaha yang lain gitu. Nah, kalau kafe kami ini jadinya lebih ke produktif. Jadi nggak hanya meeting aja sih, hal-hal yang berbau produktif, misalnya untuk belajar, untuk gathering, terus untuk arisan misalnya. Nah, terkadang mereka kalau untuk belajar atau diskusi kan butuh private ya, nggak enak nih kalau rame-rame dan lain-lain bercampur dengan pengunjung yang lain. Makanya di sini kita mainnya persekat peruangan kayak gitu. Mau nanya kisaran modal awal. Oke, modal awal ya. Jadi dulu itu sebenarnya saya masuk bukan langsung jadi ruang temu ya. Dulu kan di Awisarani sebelum The Grosir, kalau teman-teman bisa lihat. Nah, dulu saya di situ masuknya sebagai partner atau mitra gitu. Karena kebetulan namanya Ibu Meli dulunya, ownernya, namanya dulu punya kafe yang namanya Tawon Coffee. Ya kan, Tawon Coffee. Nah, saya juga berdua sama Ibu Windy namanya. Jadi masuk membantu Ibu Meli di Tawon Coffee tersebut. Jadi 3 orang tadinya gitu. Nah, ketika di situ kami belum
belum ada modal karena udah tenaga aja, karena semua sudah ada di situ gitu. 2019 itu waktu itu seperti itu. Jadi di akhir 2019 kami rebranding jadi Ruang Temu, terus di baru awal tahun 2021 karena kerjasamanya sudah selesai, terus karena kami juga mengantongi izin untuk ini protokol kesehatan, jadi kami alhamdulillah dapat 2 sertifikat protokol kesehatan dari Dinkes Kota sama Kemenkes. Ya, kalau di Kaltim itu yang dapat sertifikat tersebut itu cuma 2 tempat, satunya Ruang Temu. Nah, dari pihak terkait dari Dinkes itu menyarankan untuk ruangan yang terbuka atau yang berventilasi seperti itu. Jadi pas kebetulan juga pas akhir tahun kemarin kontrak kami udah selesai gitu, kerjasama udah selesai karena Bu Meli ada fokus yang lain gitu. Jadi dilanjutkan saya sama Bu Indi karena kemarin kalau di AWS sana tempat sarana itu punya Bu Meli, tapi brand punya kita gitu, punya saya sama Bu Indi. Jadi kami pindah ke sini itu totalnya itu untuk modal ya, modal di sini itu sekitar 120 juta. Itu modal awal, itu sudah termasuk sewa tempat, habis itu sarana prasarana itu. Target sih kita ada target bulanan, ada target mingguan ya. Kalau pencapaian target kita pernah lepas juga di awal-awal Covid masuk itu di bulan apa kemarin ya, 2020 bulan Maret kalau nggak salah. Di bulan Maret itu Covid masuk karena kan tempat kita kan sebagai tempat produktif ya, harus menyediakan tempat untuk meeting, untuk belajar. Sedangkan di awal Maret itu ketika PSBB ya, penerapan PSBB itu tidak boleh sama sekali ada pertemuan gitu ya. Nah itu yang jadi kami nggak hanya terjun bebas sambil minus kami itu kemarin. Jadi di puasa kemarin itu bulan April kalau nggak salah ya. Pokoknya bulan puasa itu kafe nggak beroperasi kemarin. Kami jualan sembako malah karena demi ini bisa gaji teman-teman, karena teman-teman juga nggak mau resign juga karena sudah saya tawarin ini kondisinya kayak gini nih dan nggak tahu PSBB ini sampai kapan gitu kan. Tapi teman-teman tetap pengen gabung, akhirnya survive gimana caranya biar kita tetap bisa ngasilin duit secara berkah gitu. Akhirnya kita jualan sembako dan lain-lain. Karena di awal sudah kita coba jualan makanan yang kita sediakan, ya kembali ke awal tadi, value kita sebenarnya bukan di makanan sama minuman. Jadi ketika kita jual online saat itu belum menjual, tapi saat ini sudah mulai bagus gitu. Yang coba nembusi ke dinas kesehatan kota, dan kebetulan kami juga didampingi sama puskesmas setempat. Kalau kemarin ke puskesmas Sempaja, ternyata dari dinas kesehatan tuh ada program pilot project sih sebenarnya, pilot project untuk mensertifikasi tempat-tempat kafe dan restoran. Akhirnya kami coba masuk, dibantu oleh puskesmas Sempaja, alhamdulillah dapat sertifikat itu gitu. Malah dari 2, dari kota sama Kemenkes RI gitu. Strategi pemasaran yang digunakan Ruang Temu itu apa aja ya? Untuk strategi sebenarnya kalau kita ngomongin strategi sih simpel ya. Karena kalau usaha itu kita harus benar-benar tahu dulu target kita itu siapa. Gitu. Kalau kita usaha cuman usaha aja, buka misalnya punya ide langsung buka gitu aja ya. Ya tetap kita harus tahu yang beli itu siapa. Kalau kita yang beli adalah orang umum di Samarinda, pasti nggak akan jalan gitu. Ya mungkin jalan tapi tertatih-tatih karena kita nggak tahu spesifik orang itu seperti apa. Dulu awalnya seperti juga. Dulu yang Tawon Coffee itu dulunya itu coffee shop. Kalau coffee shop berarti dari sisi target kan berarti orang-orang yang habitnya ngopi ya. Orang-orang yang hobi ngopi, bukan suka kopi. Orang-orang yang memang hobi kopi-kopi yang klasik gitu, fisik di Vietnam, drip, sipon dan lain-lain. Pokoknya kopi-kopi yang seduh, manual brew gitu. Nah, sedangkan cost untuk membuat produk itu tinggi. Jadi nggak ada kopi-kopi yang manual brew yang murah, pasti ya 30 ke atas gitu. Terus kita riset dulu orang-orang Samarinda ya, yang hobi ngopi itu berapa orang gitu, hobi kopi ya, bukan suka kopi, hobi ngopi nih, hobi aja nih.
ternyata sedikit orang-orang yang memang habitnya ngopi itu sedikit. Tapi kalau orang suka ngopi, nah itu banyak. Akhirnya kita rubah targetnya. Jadi bukan lagi penyedia kopi-kopi manual brew. Karena kita coba juga manual brew, kita tekan harganya pun juga nggak ngangkat gitu. Karena emang orang-orang Samarinda yang suka bener-bener habitnya kopi-kopi yang manual brew itu cuma segelintir aja gitu ya, mungkin bisa dihitung jari lah ya. Dan mereka kadang-kadang keliling dari kafe satu ke kafe yang lainnya, mereka punya circle sendiri gitu. Nah akhirnya kita rubah targetnya, ke mahasiswa gitu. Terima kasih karena sudah menonton video tugas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.